Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kevin Fadilah Setiawan akan mempresentasikan manajemen proyek Forward Pass. Apa itu manajemen proyek? Pengertian proyek menurut Hussein, proyek adalah gabungan dari sumber-sumber daya seperti manusia, material, peralatan, dan modal yang dihimpun dalam suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai sasaran dan tujuan. Unsur-unsur dalam manajemen proyek. Unsur-unsur manajemen proyek merupakan sumber daya yang berpengaruh terhadap berfungsi manajemen di dalam mencapai tujuannya. Unsur-unsur utama dalam manajemen dinyatakan dengan 6M, yaitu man, material, mesin, money, method, market. Fungsi manajemen proyek. Pada dasarnya, manajemen berarti pencapaian tujuan organisasi melalui pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu. Dalam menentukan fungsi-fungsi manajemen, masih ada perbedaan di antara para ahli. Dari G.R. Terry memiliki fungsi sebagai planning, organizing, actuating, controlling. Dari Henry Fayol seperti planning, organizing, commanding, coordinating, controlling. Ruang lingkup manajemen proyek. 1. Menentukan waktu dimulainya proyek. 2. Membuat perencanaan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan. 3. Penjabaran ruang lingkup proyek. 4. Pengecekan proyek dan pengendalian atas perubahan yang mungkin terjadi ketika proyek tersebut dimulai. Contoh manajemen proyek yaitu proyek konstruksi menghasilkan pembangunan gedung, jembatan, jalan raya, dan sebagainya. Proyek penelitian dan pembangunan yaitu menghasilkan suatu produk tertentu yang dimaksudkan untuk memperbaiki maupun meningkatkan kualitas produk atau layanan. 3. Proyek industri manufaktur, yaitu suatu bentuk kegiatan yang diawali dengan merancang sampai terciptanya sebuah produk baru. 4. Proyek padat karya, yaitu sebuah proyek yang memerlukan modal yang sangat banyak. Contohnya pembebasan tanah yang luas, pembelian atau pengadaan suatu barang, pembangunan suatu fasilitas produksi, dan lain sebagainya. Tahapan manajemen proyek. Pertama, pendefinisian proyek adalah mendefinisikan tujuan proyek dan faktor yang menjadi pertimbangan agar proyek yang dilakukan akan berhasil sesuai yang dikehendaki. 3. Proyek initiation atau inisialisasi proyek adalah perencanaan awal terhadap sumber daya yang akan digunakan sebelum proyek dimulai. Project planning adalah penguraian dengan jelas bagaimana suatu proyek harus dikerjakan. Pada project planning ini akan terlihat jelas betapa pentingnya waktu, biaya, dan ruang lingkup manajemen proyek. Project execution, pelaksanaan proyek adalah pelaksanaan pekerjaan supaya proyek yang diinginkan tersebut bisa berhasil dengan sesuai yang diharapkan. Project monitoring and control adalah pengambilan langkah-langkah yang dibutuhkan sehingga pengoperasian proyek berjalan dengan lancar. Terakhir ada project closure atau penutupan proyek. Adalah menerima hasil akhir dari proyek yang dan menghentikan seluruh pemakaian sumber daya. Sasaran manajemen proyek. 1. Mengembangkan dan menyelesaikan proyek yang sesuai dengan rencana anggaran dan sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan. 2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif dan mendukung aktivitas proyek meliputi ketersediaan sarana dan prasarana, keadaan keselamatan kerja, serta hubungan komunikasi yang baik antar semua yang terlibat dalam proyek. 3. Mengarahkan dan membentuk organisasi baik di kantor pusat atau di lapangan. Program Evaluation and Review Technique PERT adalah suatu alat manajemen proyek yang digunakan untuk melakukan penjadwalan, mengatur, dan mengkoordinasi bagian-bagian pekerjaan yang ada dalam suatu proyek. PERT juga merupakan suatu metode
yang bertujuan untuk memaksimalkan mungkin atau mengurangi adanya penundaan kegiatan seperti proyek, produksi, dan teknik, maupun rintangan dan perbedaan, mengkoordinasi dan menyelaraskan berbagai kegiatan sebagai suatu keseluruhan pekerjaan yang mempercepat selesainya proyek. Pro- Sebuah fitur yang membedakan PRT adalah kemampuannya untuk menghadapi ketidakpastian di masa penyelesaian kegiatan. Untuk setiap aktivitas model biasanya mencakup 3 perkiraan waktu. Satu, waktu optimis, yaitu perkiraan waktu yang paling singkat bagi menyelesaikan aktivitas. Dua, perkiraan waktu paling mungkin, yaitu menyelesaikan yang memiliki probabilitas tertinggi, berbeda dengan waktu yang diharapkan. Waktu pesimis, yaitu waktu terpanjang yang mungkin diperlukan dalam suatu kegiatan. Karakteristik PERT. Proyek yang kompleks memerlukan menggunakan metode PRT, maka diketahui kapan proyek akan selesai, bagaimana urutan-urutan pekerjaan, kapan mulainya dan kapan selesainya, pekerjaan mana yang paling lama, pekerjaan mana yang tertunda, pekerjaan mana yang dapat perhatian khusus. Berikut ilustrasi pembuatan network dalam PRT sebagai berikut. Untuk garis adalah aktivitas, lingkaran kejadian atau event. Diagram network pada di samping menunjukkan rangkaian kegiatan aktivitas A, B, dan C, di mana penyelesaian aktivitas A merupakan saat dimulainya aktivitas B dan C. Dalam diagram network ini, setiap aktivitas harus dimulai pada suatu kegiatan di mana aktivitas sebelumnya berakhir. Sebagai contoh, pada gambar di samping, aktivitas A dimulai pada kegiatan 1, akan tetapi karena kegiatan 1 merupakan awal dari seluruh aktivitas dalam network, maka tidak ada aktivitas yang mendahuluinya. Critical Path Method. Critical Path Method merupakan diagram kerja yang memandang waktu pelaksanaan kegiatan yang ada dalam jaringan bersifat unik atau tunggal, determinik atau pasti, dan dapat diprediksi. Teknik CPM menggambarkan suatu proyek dalam bentuk network dengan komponen aktivitas-aktivitas yang ada di dalamnya. Agar teknik dapat diterapkan suatu proyek harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Satu, pekerjaan-pekerjaan dalam proyek harus menandai saat berakhirnya proyek. Pekerjaan dapat dimulai, diakhiri, dan dilaksanakan secara terpisah dalam rangkaian tertentu. Tiga, pekerjaan dapat diatur menurut suatu rangkaian tertentu. Aturan diagram PRT. A ke B sebenarnya salah. Suatu kegiatan hanya boleh diwakili satu anak panah. Tidak ada dua kegiatan yang ditunjukkan oleh ekor kegiatan dan kepada kejadian yang sama. Untuk mengatasi masalah seperti di atas dibuatlah kegiatan dummy atau tidak ada. Bagian jaringan PRT keterangan. Kegiatan C dikerjakan setelah kegiatan A. Kegiatan D dikerjakan setelah kegiatan B. Kegiatan E dikerjakan setelah kegiatan C dan D. Critical CPM mengenal beberapa waktu mulai dan waktu akhir, antara lain early start atau ES adalah waktu paling awal suatu aktivitas dimulai dengan memperhatikan waktu aktivitas yang diharapkan dan persyaratan urutan pengerjaan. Let's start time atau LS adalah waktu paling lambat untuk memulai suatu aktivitas tanpa penundaan keseluruhan proyek. Early finish time atau EF adalah waktu paling awal tercepat suatu aktivitas dapat diselesaikan atas dengan ES plus waktu aktivitas yang diharapkan. Let's finish time atau LF adalah waktu paling lambat untuk menyelesaikan suatu aktivitas tanpa penundaan penyelesaian proyek secara keseluruhan atau sama dengan LS plus kegiatan yang diharapkan. Konsep CPRT atau CPM.
IS early start artinya kapan pekerjaan tersebut paling cepat dimulai. Sebagai contoh, Anda diminta untuk mengerjakan tugas dan Anda sedang sibuk. Maka Anda akan katakan, "Baik Pak, tugas tersebut paling cepat akan saya mulai setelah makan siang." EF atau earliest finish, artinya pekerjaan tersebut paling cepat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, Anda dengan diberi tugas oleh atasan, maka akan menjawab, "Karena saya sedang tidak sibuk, maka tugas dari Bapak paling cepat saya selesaikan sebelum jam 5 sore." LS atau let's start, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat dimulai. Sebagai contoh, jika Anda diberi tugas oleh atasan, maka Anda akan berkomentar, "Maaf Pak, sekarang saya sedang mengerjakan tugas lain yang harus diselesaikan segera. Tugas dari Bapak paling telat dapat saya kerjakan besok pagi." LF atau let's finish, artinya kapan pekerjaan tersebut paling lambat dapat diselesaikan. Sebagai contoh, jika Anda diberi tugas oleh atasan, maka Anda akan berkomentar, "Maaf Pak, tugas tersebut akan saya kerjakan besok sehingga dapat saya selesaikan paling lambat besok sebelum jam 5 sore." Forward pass. Forward pass digunakan untuk mengidentifikasi waktu-waktu terdahulu sebelum suatu aktivitas dapat dimulai. Semua pendahulu langsung harus diselesaikan. Berikut kriteria forward pass. Jika suatu aktivitas hanya mempunyai suatu pendahulu langsung, IS-nya sama dengan EF dari pendahulunya. 2. Jika suatu aktivitas mempunyai beberapa pendahulu langsung, IS-nya adalah nilai maksimum dari semua IS pendahulunya dengan rumusan IS sama dengan max EF semua pendahulu langsung. Waktu selesai terdahulu IF dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu EF dan waktu kegiatannya dengan rumusan IF sama dengan IS plus waktu aktivitas. Aturan hitung maju for kecuali kegiatan awal, maka suatu kegiatan baru dapat dimulai bila kegiatan yang mendalai prosedur telah selesai. Kegiatan awal, kegiatan selesai, waktu selesai paling awal, suatu kegiatan sama dengan waktu mulai paling awal, ditambah dengan kurun waktu kegiatan yang mendahulunya. IF dalam kurung I kurang J sama dengan IS dalam kurung I kurang J, tutup kurung plus T, buka kurung I minus J, tutup kurung. Bila suatu kegiatan memiliki dua atau lebih kegiatan-kegiatan terdahulu yang menggabung, maka waktu mulai paling awal IS kegiatan tersebut adalah sama dengan waktu paling awal IF yang terbesar dari kegiatan pendahulu. Contoh diagram forward pass. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.